Izin duduk di atas ya. Kebutuhan visual, kasihan banyak yang mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kita bisa running lagi program pelatihan dakwah masjid, manajemen dakwah di Masjid Berkah Box setiap Sabtu pagi. Mohon maaf ini off beberapa pekan karena kita lagi start dapur di Pontianak ya. Start dapur di Pontianak. Saya makasih ini beberapa kawan-kawan hadir ya. Terima kasih juga, dan juga ini untuk santri ini, mohon maaf nggak semua santri saya libatin. Karena saya lihat yang baru bisa belajar susah-susah ini baru Kinza sama Nazril ya. Ada lagi nggak yang kira-kira bisa? Belum ya yang lainnya? Belum ya? Diajarin manajemen dakwah malah bingung gitu. Ini saya live di Facebook, tapi ini saya hapus hari ketiga. Jadi kalau misalnya mau disimak cepat sekarang, karena kebiasaan ini teman-teman di netizen ini ditumpuk-tumpuk ya. Nanti udah ini koleksi pelatihan dakwah Ustadz Randy ditumpuk, linknya satu ditaruh. Nanti masuk podcastnya Deddy Corbuzier nggak ketonton lagi kita. Nah, jadi 2 hari aja nih kill. Ini manajemen konten kill. Take it or leave it. Jadi nonton atau enggak sama sekali. Hari kedua kita hapus gitu ya. Jadi supaya kemudian belajarnya efektif, dan juga targetnya juga bukan untuk viral. Target video ini bukan untuk saya terkenal, viral dan seterusnya, tapi targetnya adalah supaya teman-teman aktivis dakwah bisa belajar ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita harus menyadari bahwa dakwah itu adalah organisasi. Coba diulangi sama-sama. Pondok Pesantren Al-Mudzakkir organisasi. Organisasi itu sekumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja bersama-sama mencapai tujuan. Keluarga organisasi, organisasi keluarga rumah tangga ya. Masjid organisasi. Maka kita harus paham dulu ya, bahwa dakwah itu adalah organisasi. Apa definisi organisasi? Organisasi adalah sekumpulan 2 orang atau lebih. Sekumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja bersama-sama mencapai sebuah tujuan. Yang bekerja bersama-sama mencapai sebuah tujuan. Yang dia bekerja bersama-sama mencapai sebuah tujuan. Ini adalah organisasi. Jadi ketika kita bicara organisasi, setidaknya ada 3 unsur penting. Ya, Kinza, Nazril, santri-santri Abi harus paham ini, karena kita mencetak pondok Masjid Berkah Box ini keluarannya antum hafal Quran, antum bisa pimpin masjid, antum bisa pimpin masyarakat. Kinza jadi CEO Masjid Anu, Nazril menjadi CEO Masjid Anu, ya, direktur masjid. Maka ini fundamental yang Kinza dan Nazril harus paham sedari muda. Kinza, Nazril jangan salah asumsi ngikutin pemikiran orang di luar. Saya masih 12 tahun, saya masih 13 tahun, saya masih terlalu muda untuk belajar ini semua. Al-Fatih itu jadi wali kota usia 12 tahun. Kamu tuh udah telat jauh. Ya, Usamah bin Zaid itu mimpin pasukan perang seusia Bang Zain. Di saat Bang Zain masih menikmati Milo dan Koko Crunch, Usamah bin Zaid sudah mimpin perang. Di belakangnya Umar. Apalagi Randy Saputra 35 tahun, aduh menangis kita. Jadi Kinza, Nazril harus punya keyakinan di dalam hati, ini sudah layak saya belajar manajemen organisasi. Saya sudah layak belajar jadi pemimpin. Al-Fatih 12 tahun jadi wali kota. Gitu loh. Jadi abang menargetkan 6 tahun, 2 tahun selesaikan Quran, 2 tahun pengabdian, 2 tahun nanti memfokuskan penajaman. Usia 18 tahun, 19 tahun pimpin masjid. Usia 20 tahun nikah. Setuju? Jangan kau senyum-senyum, kecut.
20 tahun merit. Jangan kayak Bang Bobi. Nah, bahwa kita bully-bully sekalian promosi kan kali-kali ini. Jadi organisasi ada 3 unsur. Yang pertama apa? People. Yang pertama apa? People. Manusia, human, people. Setelah people, people ini punya tujuan. Dia punya goals. Dia punya goals. Dia punya arah. Dan manusia ini punya kerja. Dia works out. Dia working something. Dia working. Dia bekerja. Dia berusaha. Dia kasih effort. Dia kasih usaha. Dia kerja. Ini ada kerjanya. Maka Bang Eka, besaran tanpa arah adalah skalar. Betul ya? Fisika. Fisika itu kalau Anda punya punya kerja, tapi kerjanya nggak jelas arahnya, itu dalam fisika disebut skalar. Tapi kalau dia udah punya arah, vektor. Akil kan masuk Institut Teknologi Kalimantan kan, mesti paham skalar sama vektor. Vektor itu adalah dia punya arah. Laju, arah atau vektor atau skalar, laju 10 meter per second. Ayo Bobby, skalar atau vektor? Laju. Laju itu skalar, laju. Tapi kalau misalnya 10 meter per second, 10 meter per detik ke utara, apa itu namanya? Vektor. Dia punya arah. Nah, umat ini kesalahannya adalah energinya besar, kerjanya banyak, tapi arahnya nggak jelas. Apa yang mau dibangun? Bikin masjid rame, event. Tapi arahnya mau kemana sih? Apa mau banyakin jamaah masjid? Apa mau banyakin saf sholat? Kalau banyakin saf sholat, di door price-in aja. Ya. Tapi apakah cuma targetnya saf sholat? Ya. Makanya harus clear betul arah ini. Umat ini arahnya kemana sih? Ngumpul, bubar. Rame, bubar. Tidak terkonsolidasi, tidak terkoordinasi. Makanya kenapa berkah box itu 10 ribuan. Ayo donasi infak nasi box 10 ribuan. Ayo wakaf 10 ribuan. Ayo infak masjid 10 ribuan. Kalau 10 ribu aja nggak gerak bro, antum nggak bisa harapan memobilisasi macam-macam. Benar nggak Ustadz Imam? Ayo kita berjuang. 10 ribu aja gak keluar, mam. Ente aja berjuang, gak bisa. Nah, makanya organisasi ini ya harus kita pahami, sekumpulan manusia. Coba lagi, sekumpulan manusia yang bekerja mencapai sebuah tujuan. Maka sebuah pesantren akan bagus, sebuah pondok akan bagus. Itu sebetulnya kawan-kawan sekalian, dari yang kita ceritakan ini semua, ya. Unsur yang paling nyata ada itu adalah siapa? Manusia. Jadi organisasi itu tergantung manusianya, negara itu tergantung manusianya, bukan sumber dayanya. Ini saya pelan-pelan ya, pelan-pelan banget nih supaya antum paham. Jepang dan Korea Selatan itu negeri tanpa sumber daya alam melimpah. Korea Selatan itu bentuknya gunung-gunung ngarai-ngarai gitu. Nggak semuanya bisa ditinggalin. Mereka tuh susah lahan pertanian, sempit. Iya, tambah misalnya Singapura. Singapura tuh nggak punya lahan. Mereka cuma 5 juta orang. Satu negara itu cuma 5 juta orang. Sementara kita di Indonesia itu 1 tahun 5 juta bayi. Jadi kita 1 tahun itu brojol tuh setara apa? 1 negara Singapura. Tapi kekayaannya jauh lebih tinggi dari kita. Karena apa? Terkait sama manusia. Jadi gini loh, kekayaan itu bukan pada sumber daya alamnya. Oh, kita punya batu bara. Batu bara misalnya dijual $70 misalnya harga per metrik ton gitu ya. Atau misalnya sekarang harga mungkin $40 apa $50, saya lupa. Tapi dengan orang yang pinter, batu bara jadi energi pembangkit listrik di sebuah pabrik yang bikin HP. Yang bikin apa? Yang bikin HP. Ayo nih supaya paham. Coba sama-sama. Batu bara. Coba lagi. Bahasa Inggrisnya koal. KPC, Kaltim Prima Koal. Coal tuh batu bara. Ya, coal.
Batu bara misalnya harga, coba Bob search Bob, harga batu bara hari ini per metrik ton berapa Bob di Google? Per metrik ton berapa? Batu bara versus pabrik HP. Samsung berapaan sekarang? 3 jutaan ya. Galaxy berapaan Samsung? Ada yang hafal harga HP? Biasa Zen hafal harga HP. Samsung Note berapaan sekarang? 20 jutaan. Samsung misalnya HP 20 jutaan. Nih berapa harga batu bara? 90 US dollar per metrik ton. Ini harganya. Batu bara ini digunakan untuk menyuplai energi ke pabrik. Pabriknya pabrik HP 20 juta. 90 dolar itu berapa? Kali 14 ribuan. Berapa Bob? Tekan 90 dolar kali 14 ribuan berapa? Kira-kira 1 ton batu bara itu bisa nyalain pabrik berapa lama? Masya Allah, besar itu. Bisa nyalain pabrik beberapa jam. Tapi beberapa jam bisa memproduksi HP beberapa ratus bahkan beberapa ribu unit, kan gitu. Paham di sini maksudnya, teman-teman? Jadi sebetulnya nilai pertambahan batu bara yang tinggal nyangkul sama HP ini sebetulnya nilai ekonominya tinggi mana? 90 dolar kali 14 ribu 1,2 juta. Jadi 1,2 juta yang diciptakan negeri ini untuk 1 ton batu bara mentenagai pabrik HP yang keluar ratusan unit 20 jutaan. 100 unit saja kali 20 juta 2 miliar. Anda bisa lihat energi 1 ton batu bara ini 2 miliar. Kenapa? Kenapa ini mahal? Karena di sini ada rekayasa manusia. Coba ulangi. Batu bara rekayasa manusia enggak? Rekayasa juga, tapi tinggal nyangkul. Kecil rekayasanya. Dari dalam bumi dicangkul-cangkul, ditaruh ke laut lewat Sungai Mahakam. Hitam-hitam tuh, gunung-gunung pakai tongkang. Jadi kita nyangkul, nggak banyak mikir, dia mikir jadi HP, jadi Samsung. Ngerti maksudnya? Dia punya lebih banyak uang. Kenapa? Karena di sini manusia terlibat. Karena apa di sini manusia? Manusia terlibat berpikir, berkarya. Maka dari itu negara atau organisasi itu yang mahal apa? Manusia. Entitas dakwah punya tanah 100 hektar. Kalau manusianya nggak cerdas, susah. Hari ini Munzalan, kemarin beberapa waktu lalu dapat lahan 60 hektar. Hari ini sudah mulai program mari menanam berjamaah. Kita buka 3 hektar, Masjid Kapal Munzalan. Apa yang canggih? Manusianya canggih. Kiai Lutfan, ini santrinya ada 2 orang. Ini 2017 ini, Bang Imam adalah 3 santri pertama Kiai Lutfan di ruang tamu. Coba mulai pondok dari ruang tamu. Tapi manusianya terisi, iman pada Quran, adab bagus sama orang, etika bagus sama komunitas, hormat sama ekosistem, ya, takzim sama guru-guru. Akhirnya sekarang Kiai Lutfan gedungnya 3 lantai, menjadi support Quran untuk seluruh paskas di seluruh Indonesia. Hari ini sedang terbang ke Bangka. Jadi pondok Askof itu melesat begitu hebatnya di mana? Hebatnya di mana? Manusia. Oh, Masjid Berkah-Box mau install sistem Qurannya, yang dilempar manusia. Bukan flash disk, ngerti maksudnya? Ini flash disk nih. Colok aja di Masjid Berkah-Box. Ini handout-nya. Handout. Mana ada handout? Halo? Halo. Ya. Ini harus paham dulu. Jadi ini kita harus sepakat betul-betul. Organisasi kita bisa kuat, masjid kita bisa kuat, entitas dakwah kita bisa kuat kalau manusia. Jadi ini bukan tentang kita punya apa, bro. Ini tentang kita apa, kita siapa, bagaimana. Bukan tentang kita punya apa. Ini harus final dulu nih kita keimanannya tentang hal-hal ini. Bagaimana keimanan kita, bagaimana kualitas diri kita, gitu loh. Bukan aduh, gimana kita mau tumbuh nih? Laptop nggak ada, ROG nggak ada, kamera nggak ada, nggak kayak gitu. Kemarin kita nggak punya kamera, kita nggak punya sumber daya, ayo kita mulai webinar dengan keterbatasan.
Bobby pakai Zoom, Kak Ana dibantu Sultana Nasiro. Belum nyampe kita 2 pekan dari webinar, dapat wakaf media 35 juta. Ngerti ini cara mainnya? Paham ini cara mainnya ya? Jadi manusianya dulu. Nah, kalau manusianya sudah gagal dibentuk, organisasi itu nggak kemana-mana. Ya. Nah, 1 poin tentang manusia. Poin berikutnya tentang apa? Tujuan. Poin berikutnya tentang apa? Tujuan. Dakwah ini mengajak orang kepada Allah, mengajak orang beriman kepada Allah. Maka lucu sebuah entitas dakwah ngomongnya dakwah, mohon maaf ya, tapi sholatnya belang bentong. Di sini ada rekan dari Baitul Mal ya. Ini kita sama-sama di Baitul Mal juga ya kan, Berkabox juga ngumpulin dana ziswaf kan, kecuali zakat gitu. Jadi jangan sampai ngumpulin dana umat, ayo kita dakwah sementara karyawan-karyawan Baitul Mal kita zuhur terlambat, asar terlambat, tahsin Quran nggak ngerti. Coba kita contoh senior kita Baitul Mal Munzalan Indonesia BMI Kiai Lukman, 9 miliar per bulan ya, sudah 8 cabang. Apa kegiatannya setiap pagi? Jam 8 sampai jam 9 WIB halakoh Zoom, tahsin dibenerin, baca Quran dibenerin, sore bahasa Arab, kerja cuma 5 jam sehari ya. Se-Indonesia 9 miliar, cabang di sini di Kalimantan mungkin akumulatif sudah hampir 1 miliar per bulan. Jadi penting bagi kita untuk mendefinisikan apa tujuan. Makanya hati-hati, entitas dakwah tujuannya figur. Makanya Bobby harus hati-hati nih. Konten muka saya terus, ini nggak ngerti tujuan. Kita ini bukan IO-nya Randy Saputra, atau manajemen artisnya Randy Saputra, atau Randy Saputra tokoh masjid kita jadikan manajemen IO-nya. Ya, pemimpin itu harus jadi langit malam. Coba lagi, pemimpin harus jadi langit malam, di mana bintang-bintang bertaburan di atasnya. Faham? Kiai Lukman langit malam, bintangnya Kiai Lutfan maju, Ustadz Berry maju, saya dimajukan. Itu pemimpin. Ustadz Lutfan jadi langit malam, dimajukan Ustadz Rahmat, Ustadz Imam. Masjid Berkabox Randy Saputra harus langit malam. Yang cemerlang siapa? Ustadz Bobby. Kan sudah fansnya ibu-ibu banyak udah kan. Ya kan? Bang Bobby, ya kan? Bang Zen, gitu. Kalau nanti takdirnya Bang Eka ya Bang Eka. Misal ini misal. Kita sih nggak maksa sih sebetulnya. Cuma kita inilah kasih itu. Ya kan? Anak muda yang khotib harus apa? Bang Akil. Saya khutbah pekan pertama itu untuk menunaikan rukun dari guru saya. Kalau kita punya pondok, pekan pertama kita yang khutbah, arahkan umat. Jadi saya cuma pekan pertama, tapi Akil mesti naik. Jadi pemimpin itu langit malam. Karena tujuannya adalah mencetak peradaban, membangun peradaban. Bukan membangun ketokohan. Kalau membangun ketokohan, bikin aja Randy Saputra apa gitu kan, sahabat Randy Saputra. Atau kayak Jakarta kan teman Randy kan. Kan kalau Jakarta ada teman Ahok kan. Bikin aja teman Randy atau apa, pusat dakwah Randy Saputra atau Randy Saputra Center atau apa gitu aja. Halo? Jadi tujuannya mesti jelas. Ya. Nah, kalau tujuannya jelas maka kerjanya terdefinisikan. Coba ulangi. Kerjanya terdefinisikan. Karena kerjanya benar, insya Allah hasilnya benar. Maka kalau misalnya manusianya memble, Bob, kalau apa-apa Bobby. Ini Masya Allah ya, kalau lancar Syekh Majid 1 bulan Ramadan bersama kita di Masjid Berkah Box. Ini kita ngurusin 30 hari roadshow-nya Syekh Majid di Balikpapan ini. Perhitungan saya mungkin 30 kali 5 event bisa 150 pertemuan event yang harus kita helat. Tapi manusianya ndak ada. Ya, santrinya nggak pinter. Makanya Kinza sama Nazril, abang betul-betul, Abi betul-betul ngarepin kamu belajar, latihan, dewasa cepat gitu. Jangan, aku kan masih remaja bang. Usiamu itu udah jadi wali kota tuh di zamannya apa kekhalifahan. Ya. Ibnu Abbas usia 16 tahun penasehat negara udah. Di sampingnya Umar bin Khattab 16 tahun
Ibnu Abbas radhiyallahu an. 9 tahun udah ngaji begini sama Rasulullah. Ini kita terlalu kecil. Makanya umat ini nggak maju-maju. Udah usia 25 tahun gitu kan. Kerjaan nggak ada, nikah nggak berani. Kalau Bobby nikah berani. Cuma banyak pilihan aja jadi bingung. Oke, jadi kalau misalnya manusianya nggak ada atau manusianya nggak jelas, pasti entitas dakwah itu rusak. Dapat dipastikan. Manusianya ada, gagal mendefinisikan tujuan. Coba lagi. Gagal mendefinisikan tujuan, gagal mendefinisikan arah, pasti rusak. Kalau arahnya nggak ada, pasti kerjanya nggak jelas. Dari event ke event, dari capek ke capek, dari lelah ke lelah. Maka Al-Mudakir hadir untuk apa? Masjid Berkah Box hadir untuk apa? Bang Eka misalnya bikin komunitas Siroh Anak untuk apa? Gitu loh. What for? What for? Askof dipimpin oleh Bang Imam untuk apa? Arahnya kemana? Kami ingin menjadi supply software 100.000 masjid di Indonesia. Gitu. Jadikan arah, Mam. Arah. Berarti berapa kader harus dicetak? Gitu. Berapa luas kita harus punya pondok? Gitu loh. Berapa tim? Gitu. Berapa uang yang kira-kira dibutuhkan? Gitu. Ini ngapain dakwah? Nggak tahu lah, ngalir aja. Jangan ngomong ngalir, bro. Ini dakwah. Apakah Rasulullah ngalir? La tuftahanal Konstantiniyah. Kita akan taklukkan Konstantinopel. Itu ngalir atau punya target? Aku melihat masyrik wal maghrib dibentangkan Allah untuk kaum muslimin. Itu ngalir apa target? Persia disuratin, Romawi disuratin. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Itu ngalir apa target itu? Target, Pak. Halo? Maka hari ini kita belajar, ini pembukaan pentingnya kita bangun manusia. Oke. Seperti judul saya, ini baru pembukaan. Seperti judul saya, kita belajar tentang, coba sama-sama, implementasi siroh. Coba ulangi apa? Apa implementasi siroh itu ya? Jadi gini kawan-kawan sekalian. Fase dakwah Nabi itu timelinenya kurang lebih tiga. Ada fase namanya fase sebelum kenabian. Ini Makkiyah, ini Madaniyah, kurang lebih begitu. Jadi ini pra-profetik, ya. Pra-profetik. Jadi masa sebelum kenabian, dari Rasulullah lahir sampai usia berapa tahun? Usia berapa tahun? Halo Kinza, berapa tahun? Diangkat jadi Nabi Muhammad usia 40 tahun. Ini loh sudah ditulis. Enggak kelihatan kamu di situ. 40 tahun ya. 40 tahun. Makkiyah dakwahnya di mana Makkiyah? Makkiyah berapa lama Makkiyah? Fase Makkiyah Mekah 13 tahun. Madaniyah 10 tahun. Ini 13 tahun, ini 10 tahun. Perhatikan ini, perhatikan betul-betul. Waktu di fase Makkiyah itu jumlah kaum muslimin kurang lebih 500-an. Bahkan tidak lebih dari 500-an. Kenapa saya bilang kurang lebih? Karena ada yang menyembunyikan keimanan di Mekah. Itu yang susah dihitung. Kalau yang hijrah ke Madinah 300-an. Kalau yang sudah beriman di Madinah, Baiat Aqobah 1-2 itu ada sekitar 80-an. Ya. Total itu berarti kurang lebih sama yang menyembunyikan keimanan itu 500-an. Tapi Haji Wada di sini setelah 10 tahun dakwah Rasulullah, Haji Wada itu redaksi yang paling mutawatir ada 120.000 sahabat. Berapa? 120.000 sahabat. Ini saya pecah lagi ya, saya insert lagi ya. Saya pecah lagi nih, saya insert lagi. Tahun 1 Hijriah sampai Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. 2 Hijriah perang Badar. Coba lagi. 2 Hijriah perang Badar. 5 Hijriah Khandaq. 5 Hijriah apa? Khandaq. Di surah Al-Ahzab itu Khandaq. 8 Hijriah Fatu Mekah. Coba. 8 Hijriah Fatu Mekah. Nah di 8 Hijriah Fatu Mekah ini kaum muslimin itu ada
10.000 pasukan marching dari Madinah ke Mekah, 10.000. Hudaybiyah 6 Hijriah, 2 tahun sebelumnya, yang berbaiat di bawah pohon Samurah, ya ashabas Samurah, ya, di pohon Samurah di Hudaybiyah itu 1.300 orang. Perang Badar 300 orang. Khandaq di sini karena nggak ke Hudaybiyah itu sekitar 3.000 kaum muslimin yang ada di sini. Tapi di Fatu Mekah 10.000, di Hunain Syawal, Fatu Mekah Ramadan, di Syawal umat Islam 12.000. Kaum muslimin yang baru berislam gabung 12.000. Tapi di sini ukuran angkanya waktu haji wada berapa ribu? 120.000. Jadi kalau kita gambarkan kurvanya, gimana kurvanya dari segi waktu? Gimana kurvanya dari segi waktu? Ya kan? Berarti waktu di Mekah itu begini, begitu sampai Madinah, kurvanya lonjak tinggi pada saat sampai di Madinah. Maka di sini ada pembacaan dari para ulama tarikh, kenapa kemudian di Madinah sangat efektif jadi 120.000 sahabat dari 500, karena organisasi kaum muslimin itu efektif terbentuknya di mana? Fase Madinah. Ditandai dengan apa? Adanya masjid. Jadi udah ada sekrenya, udah ada poskonya. Ditandai dengan itu maka kaum muslimin mulai terorganisir, maka organisasinya itu firm waktu di Madinah. Tapi pembinaannya manusianya itu dilakukan dari Mekah. Nah, maka dari sini kawan-kawan sekalian kita melihat ya dari kisah ini, sistem dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sistem dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bentuknya adalah lingkaran berjenjang. Bentuknya adalah apa? Lingkaran berjenjang. Kenapa saya bisa masuk ke teori ini? Ya. Karena Rasulullah waktu di perang Hunain, 12.000 pasukan tiba-tiba masuk ke lembah dan 12.000 itu kocar-kacir. Rasulullah hanya minta ke Abbas untuk mengumpulkan ashabus Samurah 1.300 orang. Itu bukti kalau Rasulullah itu punya apa? Punya SDM khos, punya SDM apa? Khos, punya SDM khusus. Jadi inilah konsep manajemen dari SDM organisasi dakwah itu. Kita harus membangun lingkaran khos di awal-awal, namanya kuwatun solbah. Coba ulangi apa? Kuwatun solbah. Jadi tulang punggungnya. Askof tiba-tiba 150 santri enggak? Enggak. Antum 3 santri berapa tahun itu? Berapa bulan tuh? 3 santri dengan Kiai Lutfan. Berapa lama tuh? 2 bulan. Habis itu setahun nama-nama dikit, belasan santri lah ya. Jadi setahun itu 20-an santri ya. 15-20. Di ruang tamu kan tidurnya? Di ruang tamu 15-12 santri. Apa yang dibangun? Lingkaran terbatas. Makanya ini Bob, kenapa Masjid Berkabox nggak boleh tiba-tiba gede. Bobi, halo Bob. Makanya antum nggak boleh tiba-tiba gede. Bang, aneh butuh bang orang bang, sekian belas orang. Nanti kalau antum tiba-tiba besar, yang datang itu mohon maaf sampah numpang hidup. Jadi pelan Bob, pelan. Ada yang mau jadi relawan natural, masuk satu, pegang kamera, apa yang terjadi lama. Sehingga nanti kalau Masjid Berkabok kedatangan mobil, kedatangan aset, kedatangan, kita udah jelas makhluknya yang mana tuh yang benar. Paham gak maksudnya? Jadi ini sistem pola pembinaan Nabi Muhammad SAW itu ada circle-nya. Yang tidak ikut perang Tabuk, ini kalau tidak salah di kisah perang Tabuk ya, itu ada banyak yang tidak ikut perang Tabuk, tapi yang dihukum untuk diboikot, tidak diajak bicara itu Ka'ab bin Malik. Koreksi saya, kalau nggak salah ini kejadiannya di masalah perang Tabuk. Cuma 3 orang yang dihukum. Karena apa? Ka'ab bin Malik itu kader khusus. Gitu loh, kader khusus. Nah makanya dari sini teman-teman sekalian kita harus berpikir begini.
Apakah Rasulullah dakwah di Mekah 13 tahun itu 500 orang kurang lebih itu gagal? Halo? Apakah kita bisa sebut gagal? Enggak, karena ini sedang membangun apa? Kekuatan apa? Inti. Ini kekuatan inti yang mesti dibangun. Nah, setelah dibangun kekuatan inti, baru kemudian bergerak terus. Dalam sebuah kitab militer yang ditulis oleh seorang tentara dari Mesir, jenderal dari Mesir, bikin bagaimana Rasulullah itu membangun langkah militer. Itu hanya ketemu yang pernah memimpin pasukan hanya 45 sampai 50 sahabat utama. Berapa jumlah sahabat utama? 45 sampai 50 saja. Yang pernah mimpin perang. Dari berapa ribu sahabat? Apa definisi sahabat Rasulullah? Nazri, ulangi kata-kata Abi. Sahabat Rasulullah adalah orang yang hidup sezaman. Coba lagi. Orang yang hidup, mereka yang hidup sezaman dan pernah bertemu Rasulullah. Itu namanya sahabat, ashabi. Jadi kalau dia pernah hidup sezaman, gak pernah ketemu, bukan sahabat. Nah, ini pernah bersentuhan. Yang pernah bersentuhan berapa? 120.000. Tapi yang utama berapa? 45 sampai 50 orang. Amr bin As, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Nah, itu orang-orang utama. Nah, maka kawan-kawan sekalian, ini yang penting di kita terkait dengan membangun orang sedikit. Maka masuk di perkataan Rasulullah SAW. Bang Imam, tolong carikan hadisnya, Bang, matannya di HP antum. Manusia seperti barang tambang. Coba lagi. Kata Rasulullah, manusia seperti barang tambang. Kamu akan sulit mencari ar-ruhilat. Kamu akan sulit mencari apa? Ar-ruhilat. Kamu akan sulit mencari ar-ruhilat. Apa itu? Unta yang bisa menanggung beban besar. Jadi gini loh, nggak semua unta di padang pasir ente kasih beban dia bisa jalan. Unta yang bisa dikasih kontainer beban itu bahasa Arabnya apa? Ar-ruhilat. Unta ar-ruhilat. Kata Rasulullah, dari 100 unta paling cuma satu yang ar-ruhilat. Kenapa manusia seperti barang tambang? Kalau antum cari emas, bisa nggak tiba-tiba ketemu emas 1 gram? 0,5 nggak bisa. Antum harus apa? Cangkul semuanya dulu. Bener nggak? Baru diayak, dicari. Maka manusia seperti barang tambang, antum harus mencari emasnya dari umat ini. Coba sama-sama dari 100 manusia, coba. Ar-ruhilat 1. Jemaah Berkah Box ada nggak ar-ruhilat? Ada nggak ketemu 100? Ini ya, off the record. Gimana saya menemukan Bobby? Itu nggak asal comot. Saya datang dulu ke pertemuan alumni, kumpulin dulu banyak, cari kader. Lama-lama Bobby suka nanya, Bob, kalau antum mau memang ini, ayo jemput abang tiap jam 4 pagi. Tiap jam 4 pagi tuh. Jam 4 pagi K7. Hari pertama mungkin lagi semangat. Bob, besok lagi. Siap bang. Jam 4 pagi. Hari kedua mungkin masih semangat. 3 minggu. Jam 4 pagi, jam 4 pagi. Kadang saya mendadak, Bob sekarang, siap bang, sebentar bang. Ini kayaknya onta gemuk ini kayaknya siap menanggung beban berat gitu loh. Jadi Kinza, Nazril, santri-santri Abi, kalau kiadah, kalau pemimpin, kalau Bang Bobby lagi menitipkan beban, itu sedang dicoba. Antum itu ar-ruhilat bukan. Faham maksudnya? Ya, onta sayur, sembelih aja pak, kita sate. Bener nggak? Dikasih kontainer nggak bisa, kasih beban nggak bisa. Oh, udah ini onta sayur. Hah? Onta sayur, kambing sayur, bukan kambing aduan. Udahlah, nggak usah dipakai. Maka kenapa Rasulullah itu dengan sahabat itu efektif betul? Karena Rasulullah tahu mana sahabat yang kemudian bisa membersamai dakwah. Aku ingin hijrah diam-diam dengan Abu Bakar.
Karena hanya Abu Bakar yang mentalnya siap, nyiapin kuda terbaik, nyiapin perbekalan, menyiapkan Asma binti Abu Bakar, lagi hamil, menyuplai logistik, siap Abu Bakar. Makanya dipilih jadi sahabat mulia, masuk di dalam Al-Quran. Ketika dua orang manusia berdua, maka aku yang ketiga dan kemudian aku membersamai kalian. Itu kan masuk di Quran ketika di Gua Thur. Makanya ini penting Bob. Coba sama-sama, salah satu pendekatan SDM implementasi dari Rasulullah berarti apa? Pembebanan berjenjang. Coba lagi. Antum kalau punya relawan anak-anak SMA 1, Bang bisa ini dulu nggak Bang? Coba dulu. Komplain nggak? Nanti kita udah punya kamera 24 juta, udah punya lighting berapa, coba dulu. Angkat lighting, syuting Syekh Majid. Baru suruh, Bang upload. Kita minta upload 1 Ramadan, Zulhijjah baru dia upload. Itu berarti tidak siap jadi pejuang. Ya, kita minta upload 8 Ramadan, tera external hard disk sudah siap, kamera 24 juta, lighting 4 juta, Rode 3 juta, udah siap semua perlengkapan. Tapi memble dan seterusnya, jangan pakai sudah. Onta sayur, nah ini onta sayur. Harus kita siapkan dulu dari Ar-Ruhilat. Butuh waktu, belum saatnya. Coba lagi apa? Makanya Rasulullah tuh nggak tiba-tiba bangun pasar, kawan-kawan sekalian. Bangun pasar Manahoh itu di pertengahan fase Madinah. Jadi nggak tiba-tiba bikin pasar. Ini masjid jamaah belum solid, bikin retail, bikin ini, bikin ini. Akhirnya bisnisnya punya masjid, jamaah masjid aja nggak beli ke situ. Kenapa? Hatinya belum beres. Apa hatinya belum? Hatinya belum beres. Gimana hatinya belum beres? Ya. Jadi Ar-Ruhilat. Maka implementasi Rasulullah, secara implementasi apa yang kita bisa ambil pelajaran? 1, berfokus membangun yang sedikit. Coba lagi. Berfokus membangun yang sedikit tapi berkualitas. Kita masjid bukan partai politik. Ulangi sekali lagi. Kita masjid bukan. Kalau partai politik kau harus banyak. Target 60 juta suara, kader harus 6 juta. Itu silakan partai politik. Tapi kita masjid. Kalau masjid sedikit berkualitas. 40 orang Pak bisa genggam 2/3 dunia. Balikpapan 600.000 populasi. Ini udah kebanyakan nih 9 orang. Halo. Balikpapan 600.000 populasi. Diputerin pakai Agia, selesai sudah. Turun kilo, masuk Kampung Baru, Jalan Minyak, terus ke ujung. Ya kalau sampai Lemaru, putar lagi balik. Nggak sampai sehari, kelar sudah. Balikpapan 600.000 populasi. Tapi berkualitas. Makanya sabar-sabar. Saya sabar di masjid, nggak kemana-mana dulu, nggak roadshow dulu, bangun anak muda, bangun organisasi. Kalau enggak nanti kita jadi ballooning organisasi. Coba lagi. Apa itu ballooning? Balon. Dia besar tapi kosong. Begitu ditusuk meledak. Ballooning. Aksi bersama Ustadz Randy, lapangan merdeka penuh. Tapi ballooning aja. Diajak zakat nggak mau, diajak infak nggak mau, diajak berkorban nggak mau, diajak wakaf nggak mau. Makanya sedikit berkualitas. Kiai Lukman, santrinya se-Indonesia 1 grup WA. Ada artis, ada pengusaha, ada tokoh, ada influencer. 1 grup WA, kurang dari 100 sama 150 orang. Itu bisa menggerakkan 9 miliar. Itu bisa menggerakkan banyak hal di Indonesia ini, lebih-lebih. Coba sama-sama sedikit berkualitas. 2, tidak melawan waktu. Coba lagi. Berapa fasa makiyah? Berapa tahun? Berapa fasa makiyah? 13? 13 tahun fasa makiyah. Ya. Fasa makiyah itu 13 tahun. Jadi jangan melawan waktu. Masjid Munzalan Mubarokan 9 miliar. Berapa tahun usia mereka? 9 tahun. Berapa tahun usia Masjid Berkah Box?
14 kali Jumatan. Ya kan? Diawali akil imam pertama salat Jumat. 14 kali Jumatan, 9 tahun. Jangan dilawan gitu loh. Kapan bang kita punya channel YouTube bang? Kapan bang? Jadi kayak Lukman bang, bagus. Lensanya 50 juta. Oh ma. Bang, Munzalan sudah punya Alphard 3. Kapan kita punya Alphard? Ini nggak bagus ini. Munzalan itu dulu beli triplek aja susah. Di awal-awal dakwah. Kayak Lutfan pakai ruang tamu. Masa kita santri tidur di masjid bang? Tidur di masjid, ada kasur, ada AC. Tanya nih imam nih, rumahnya kayak Lutfan ada AC nggak waktu itu? Ruang tamu belasan orang kayak ikan pepes. Ngafal Quran. Atap mau roboh pula. Sempat diusir orang juga kan? Dikasih wakaf manfaat sama orang. Diusir sama orang, coba antum bayangkan. Keluar kamu bukan ustadz. Ini kamu ustadz untuk santri-santrimu aja. Coba. Penghafal Quran. Masya Allah, digitukan. Maka jangan lawan waktu. Setelah berfokus sama yang sedikit kualitas waktu, maka konten, nah ini konten iman. Coba lagi, konten iman. Iman itu apa? Sesuatu yang bil ghaib, dia nggak kelihatan. Saya jelaskan psikologi manusia. Manusia itu dia bergerak dengan dua. Yang pertama, dia bergerak dengan dorongan dari belakang. Coba lagi. Dorongan dari belakang. Kita menyebutnya motif. Coba lagi. Motif, ya. Kita menyebutnya driven. Psikologi menyebutnya strong why. Coba lagi apa? Strong kuat, why alasan. Strong why. Jadi orang itu bergerak dengan apa? Alasan. Dan orang juga bergerak dengan, orang itu juga ditarik di sini. Ya, sorry ini bukan driven, ini motif. Dia juga ditarik drive dengan yang namanya tadi goals. Coba lagi apa? Goals. Jadi dia punya tujuan, tapi dia juga punya bahan bakar untuk itu. Bahan bakarnya. Contoh gini supaya gampang. Dia dari keluarga miskin. Dia kesel banget jadi orang miskin. Aneh mesti jadi sesuatu yang berhasil. Nah maka dia punya pain. Dia punya apa namanya? Pain, rasa sakit. Rasa sakit itu apa? Strong way. Tapi dia mau kaya. Kayaknya itu kayak apa? Dia masih belum punya. Berarti dia cuma punya rasa sakit. Tapi dia tidak punya goals. Halo? Dia cuma punya rasa sakit tapi dia tidak punya goals. Tapi kalau misalnya aneh kesel jadi orang miskin, nggak bisa bantu orang, ibu ditolak-tolak di rumah sakit, dia punya strong why. Saya harus sukses berdagang. Saya akan dagang yang benar. Dia mulai punya goals. Saya harus jadi ulama besar. Saya harus kuliah ke luar negeri. Dia mulai punya goals. Jadi ada latar belakang, ada tujuan. Coba lagi. Kenapa saya harus bahas ini? Ini terkait ini loh teman-teman sekalian. Coba sama-sama ke sini nih. Mana tadi ya? Mana sih? Terkait dengan yang kita ajarkan tadi. Coba sama-sama manusia. Coba lagi. Manusia. Manusia kan bekerja. Nah bekerja itu dia harus ada apa? Latar belakang harus ada apa? Tujuan. Jadi gini ya. Salah kalau dakwah itu installnya SOP saja. SOP harus ada Bob. Lakukan ini. Cuma yang paling mahal di dakwah itu apa? Ngapain dia aktif di sini? Oke, ngapain dia aktif di sini? Kalau aktif di sini cuma gara-gara ujroh, ihsan, gaji,
Duit ini selemah-lemahnya latar belakang. Ini selemah-lemahnya apa? Why. Itu lemah banget itu. Walaupun di awal-awal bisa bikin orang bergerak. Pokoknya kerja di sini gaji sekian, dia langsung bergerak. Cuma itu tuh pembuka aja, Bob. Dia nggak boleh lama-lama di situ. Paham nggak maksudnya? Lama di situ tuh nggak boleh. Dia harus bergerak ke pengabdian. Tapi uangnya tetap dapat gitu loh, Bob. Makanya setelah organisasi masjid ini sanggup ujroh ke tim manajemen inti yang kemudian wajib harus ada, di awal-awal kita punya konsep dia relawan dulu. Itu cara rekrutmen kita. Jadi kalau di awal-awal coba sama-sama gaji dulu dan rekrut. Coba ulangi. Gaji dulu dan rekrut, itu di awal-awal. Tapi kalau misalnya sudah jalan, gimana? Gimana kalau sudah jalan? Rekrut dulu baru gaji. Coba lagi. Rekrut dulu. Bang, saya siap bang. Nemenin saya Majid bang. Ayo jalan. Nyetir 3 hari 4 hari nggak dibayar, kita lihat. 1 bulan pertama mungkin semangat gitu kan. Bang, aneh siap bang, nyuting subuh bang, kita lihat. Nyampe nggak kilo 11 jam 4 pagi, kita lihat Bob. Syawal bulan pertama masih hadir, mungkin masih semangat. Sampai Zulhijjah ada terus ini makhluk lolos. 3 bulan probation, 4 bulan probation. Menurut para psikolog 90 hari untuk menguji ketahanan seseorang. Berapa hari? 90 hari. 3 bulan. 3 bulan dia udah bagus. Ini Ar-Ruhilat, unta, pemegang amanah. Maka nanti kalau kita dapat wakaf produktif, tambak udang segala macam, orang ini yang pegang gitu loh cara mainnya. Maka ketika terbuka Syams, siapa yang mimpin Syams? Suriah, Ammar bin As. Itu orang teruji. Siapa yang buka Mesir? Ammar bin As. Siapa yang pimpin Afrika? Bilal. Itu orang-orang yang keimanannya lewat dulu, akhirnya memimpin. Begitu memimpin, imannya benar, mimpinnya benar. Paham? Kalau imannya kacau, dia manahi uang masjid 100.000, belanja 70.000, nilap 30.000. Dikasih amanah masjid belanja 439.000, kembalian yang nggak dilaporkan. Ini udah kehilangan integriti begini, ya sudah, gimana mau gede? Ya, makanya saya bersyukur nih, belum ada yang wakaf mobil, bersyukur saya. Nanti aja lah. Mobil datang, saring dulu. Ya, bener gak nih santri-santri saya gitu. Nanti aja lah. Nah, Allah itu punya waktu timing yang pas. Oh, ini layak dapat kamera 24 juta. Datang kameranya. Kalau waktunya pas. Kalau waktunya pas, datang Innova Reborn. Sabar aja. Kalau waktunya pas, datang semua. Daya dukung, datang semua. Sampai helikopter kah. Loh, Ustadz Lukman aja kapal udah 2 Pak. Kapal yacht itu loh udah 2. Karena dakwah ke Kepulauan Karimata, kapal datang 2. Ini amal gak ada, pengen Ducati 500 juta, coba. Dakwah gak pernah, ngomong sama umat gak pernah, menghayal. Kapan ya ada yang wakaf Ducati 500 juta? Ini antum di masjid apa mau bisnis gitu? Ya, terutama untuk leader-leader takmir gitu. Nah, maka coba sama-sama diimplementasi dakwah Rasulullah ini apa yang dibangun? Latar belakang inilah yang disebut dengan iman. Ini disebut apa? Bahwa ada hari yang lebih baik daripada dunia. Bahwa dunia ini zinatul hayatid dunya, mata'ul gurur. Tapi di akhirat nanti sebaik-baiknya. Nah, itu luar biasa di situ tuh. Di situ tuh apa? Namanya iman ini hidup. Kamu akan mendapatkan yang terbaik di sana. Ya. Keindahan yang kamu tidak pernah lihat di sana, itu iman. Maka Rasulullah itu sahabatnya hidup dengan apa? Iman. Sya'ban ini setiap pulang habis sholat subuh,
kembali jalan kaki ke rumahnya udah deket zuhur, saking jauhnya. Anda bisa bayangkan, Sya'ban. Berarti dia kalau datang sholat subuh ke Madinah itu tengah malam dia harus jalan kaki, subuhan, balik ke rumahnya udah zuhur. Suatu saat, nah Sya'ban ini selalu di kanan Rasulullah. Jadi setiap Rasulullah SAW ada Sya'ban. Suatu saat Sya'ban nggak ada, Rasulullah cari, di mana Sya'ban? Dicarilah ke rumahnya, ternyata Sya'ban meninggal. Istrinya mengatakan, sebelum meninggal Sya'ban teriak, andai lebih jauh. Apa kata Sya'ban? Andai lebih jauh, apa? Nikmat balasan dia jalan jauh itu dikasih lihat. Mau sakaratul maut, itu ada hadisnya tuh. Jadi kita tuh akan dikasih lihat nikmat surga atau neraka di sakaratul maut kita. Apa Sya'ban teriak? Andai lebih jauh. Nah itu Pak, iman hidup di hati para sahabat. Ini saya kadang-kadang tinggal di mihrab Pak, 8 langkah, mak malasnya. Nggak menyindir Zenda. Kalau Zain lebih dekat daripada saya, 4 langkah. Set. Saya 8 lah. Apa kata Sya'ban? Andai lebih jauh. Sya'ban setiap pulang dari masjid sedekah. Andai lebih banyak. Yang terakhir, andai lebih baru. Sya'ban. Andai lebih baru, karena setiap ke masjid pakai baju baru, pulang bawa kos kutang aja dia. Bajunya gamisnya disedekahkan. Kata Sya'ban, andai lebih baru. Iman yang hidup. Coba lagi apa? Jadi latar belakang. Mandalla ala khairin. Ulangi, coba. Falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala yang sama ketika kebaikan itu dilaksanakan. Ya Allah, saya nyetirin Syekh Majid, ya Allah, capek saya, tapi mudah-mudahan Syekh Majid ini ceramah, saya dapat pahala ceramahnya. Benar? Ya Allah, saya capek cari donasi. Yang saya alami nih, masjid minus-minus, ya Allah. Kadang nggak enak ngomong ke teman kayak minta-minta. Padahal ini umat yang kita bela-bela, benar nggak? Kadang teman kita juga, ayo Ren, minta dong sama aneh, gitu lagi. Ayo Ren, mana proposalnya? Ya Allah, kita harus presentasi kayak minta-minta. Kadang-kadang hancur perasaan kita, hati kita. Tapi ya Allah, mudah-mudahan nanti dengan 10 juta yang datang wasilah saya, 500.000 yang datang wasilah saya, mudah-mudahan manfaat untuk umat. Bobby kan kemarin jadi PJ pendaftaran webinar tuh, 70 orang satu-satu. Silakan Pak infak, Pak, silakan Pak infak. Meledak juga jempolnya dia itu. Nah itu enggak boleh Bob, enggak pakai hati. Antum harus libatkan latar belakang iman. Untuk apa ya Allah? Semoga dosa-dosa saya hilang, habis. Semoga engkau cintai saya. Itu Pak. Orang masjid, entitas dakwah harus itu dulu. Pegang baitul mal itu dulu. Ya Allah, saya cari zakat, cari infak ini. Semoga orang-orang kaya ini mengalir energinya ke orang-orang sulit. Itu dulu semangatnya. Gara-gara fokus, karena asbab dia dedikasi, lahirlah ujroh dari entitas. Ini hak amil untuk antum, ini hak ujroh untuk antum, ini ada ihsan untuk antum 2 juta. Coba sama-sama efek samping. Coba lagi. Efek sampingnya. Jadi jangan sampai efek sampingnya ini jadi tujuan. Nggak boleh efek samping kok jadi tujuan. Itu efek samping saja. Ini Kiai Lutfan, Kiai besar. Saya tanya Kiai, gimana Kiai, gimana? Askof misalnya dukung, apa yang kamu harus bantu? Kalau gini gimana? Apa kata Kiai Lutfan? Kita tidak pernah memperdagangkan Al-Quran. Apa kata Kiai Lutfan? Kami tidak pernah memperdagangkan Al-Quran, mengkomersilkan Al-Quran, mentarif-tarif Al-Quran, dilarang. Jadi sudahlah, natural saja, ada dukungan. Coba 150 santri makan gratis, tempat tinggal gratis, bahasa Arab, bahasa Cina, ya benar ya. Diajarin bahasa Arab, bahasa Cina, tarung derajat, makan enak, fasilitas ada. Coba Masya Allah, Allah turunkan pertolongan. Makanya kalau misalnya sudah entitas dakwah, terlalu banyak monsternya, terlalu banyak apa? Monsternya. Terlalu banyak orang numpang hidup, terlalu banyak apa orang? Ya, silakan. Terlalu banyak orang numpang hidup, repot. Hati-hati betul. Apa harus hati? Hati betul kita terkait dengan ini semua. Nah,
kalau latar belakangnya iman, kalau latar belakangnya apa? Iman, maka perspektif tarikan goalsnya ya adalah nubuat. Coba lagi. Nubuat Rasulullah yang ada di Al-Quran dan hadis. Islam akan begini, arahnya begini, kita akan timur dan barat. Itu namanya nubuat. Maka Rasulullah wafat 11 Hijriah, penaklukan Persia Romawi jalan terus. Rasulullahnya udah nggak ada, tapi generasinya terus membebaskan. Al-Fatih itu tahun berapa dia membebaskan itu? 1453 Masehi. 1453 Masehi. Kapan hadisnya keluar? Latuftanal Konstantinia, perang Khandaq 5 Hijriah. Berapa jaraknya? 825 tahun. 825 tahun. Goalsnya masih terus. Konstantinopel. Paham nih maksudnya? Akan hadir semua masa. Satu kota Balikpapan. Muslimahnya berhijab. Nah itu goals. Akan hadir sebuah masa. Setiap masjid di kota Balikpapan ada imam masjidnya. Gitu, Bob. Jadi hutan tahfidz, rumah tahfidz di mana-mana. Lahir penghafal Quran. Akan hadir waktunya di Balikpapan ini. Serambi Madinah. Gitu, Bob. Aneh paling wafat nggak lama. Ya kan? Habib Nabil 40 tahun, aneh udah 35. Syekh Ali Jaber 40 sekian tahun. Ya kan? Ngikutin statistik Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Enggak lama. Tapi goalsnya hidup terus. Coba lagi apa? Goalsnya hidup terus. Halo? Nah kalau sudah punya manusia di dalam dakwah, coba sama-sama latar belakangnya kuat. Coba lagi. Iman. Goalsnya nubuat. Maka enak sudah. Maka ini kontennya iman, Al-Quran, Al-Hadis, Quran dan hadis. Maka lucu kalau ngomong entitas dakwah sama Quran gak akrab. Lucu karena Quran ini sumber keimanannya. Oke, kawan-kawan sekalian. Nah, terakhir maka muncul teori kepemimpinan Maxwell ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Orang itu teman-teman sekalian bisa kita pimpin. Level kepemimpinan pertama itu namanya rights. Namanya apa? Rights atau hak. Gini loh, Bobby ke tim. Ini otoritas gua nih, gua yang pimpin. Berarti Bobby masih level apa? Hak. Hak saya sebagai pemimpin, kamu anak buah saya. Itu berarti level pemimpin masih dalam level rights. Saya ini suami loh, misal Eka ya, misal Teh. Kalau Eka nih keluar kalimatnya, saya ini suami, itu berarti masih suami level 1. Gua suami, lu istri, hak. Saya juga masih suka keluar tuh. Kalau udah kalah langkah. Aneh imam, itu sudah. Udah kalau kalah langkah kadang-kadang kita keluar juga. Tapi level kedua dari kepemimpinan itu namanya relation. Namanya apa? Relation. Nabi Muhammad menyayangi sahabatnya, maka Abu Bakar mencintai Nabi Muhammad. Kiai Lukman nyayangin saya, ya. Menyediakan waktu buat saya, baik banget. Maka Kiai Lukman butuh apa, saya akan support. Jadi orang mulai tunduk lebih dalam dari sekedar hak untuk taat, untuk nurut, kewajiban untuk nurut, menjadi kemudian karena dia baik, karena relationnya bagus. Halo? Ini sahabat Rasulullah melewati ini semua. Yang berikutnya adalah result. Yang berikutnya adalah apa? Coba lagi apa? Result. Ini hati-hati ya. Jadi gini. Kalau sudah antum dihormati karena hubungan, antum harus naik di titik hasil. Kapan Bang Imam, kapan Ustadz Imam mendapatkan apresiasi dari santri-santri Askof, sesama santri? Ketika nginstal di berkah boxnya baik, misalnya gitu ya.
Jadi Masya Allah programnya Bang Imam jalan di Masjid Berkah Box gini. Karena ada karyanya, maka teman-teman seangkatan seleting takluk. Oh dia kalau dikasih amanah running eventnya Syekh Majid beres sama masjid ini bagus hubungan, dokumentasi di sini berhasil, begini berhasil, maka punya karya. Punya apa? Karya. Begitu dia punya karya kemampuan, yang lain itu takluk. Ya, yang lain itu takluk. Berarti muncul kepemimpinan. Karena dia bawa apa? Hasil. Jadi nggak bisa dipaksa, Pak. Ya. Saya pernah dulu mimpin di sebuah organisasi kok nggak dihormatin gitu ya. Pelan. Tiba-tiba saya nulis buku cepat, langsung berkarya. Pokoknya fokus berkarya aja. Baru setelah berkarya, launching buku, mulai helat event ini, mulai bergerak, nunjukkan hasil, baru 1-2 orang mulai, siap Kang, nurut Kang, siap Kang. Berarti mulai mana? Masuk ke pimpinan apa? Result. Di atasnya result adalah reproduction. Coba lagi. Reproduction. Jadi pemimpin karena mencetak pemimpin. Coba lagi. Jadi pemimpin karena mencetak pemimpin. Kiai Lukman mencetak Randy Saputra, Berry El Maki, syahid fisabilillah. Kami dengan Berkah Box, syahid dengan Kurir Langit, mencetak lagi kawan-kawan ya. Dengan entitas Ustadz Lutfan, dengan askofnya Ustadz Berry, dengan Sultan An-Nasironya ya, teman-teman Masjid Kapal Munzalan Bangka, Masjid Kapal Munzalan Jogja, Masjid Kapal Munzalan. Jadi kenapa Kiai Lukman jadi pemimpin? Karena dia menciptakan pemimpin. Kenapa Rasulullah jadi pemimpin? Hebat. Karena menciptakan, mengkreasi Ammar bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Makanya Bobby harus betul-betul bukan ngimbangin, yang ngingetin abang, ngingetin kita di Masjid Berkah Box ini, jangan sampai cuma sibuk-sibuk event rame-rame. Apa maksudnya? Bersama 170 orang, yeay. Salat maghrib isya 200 orang, yeay. Berapa kader? Berapa yang bisa melanjutkan dakwah ini? Jangan cuma ibu-ibu dikumpul-kumpulin aja. Maka Kak Ana mulai, saya mau jadi relawan, saya mau jadi ini gitu, pelan-pelan. Bang Imam harus siapin software. Ya. Bang Zen nanti harus melakukan pendekatan pada Qur'annya seperti apa. Terus bekerja sama. Jadi otak kita ini harus kita bagi. Mana masa secara luas, mana khosoh. Coba lagi. Mana masa secara luas, coba. Mana dakwah yang sifatnya spread. Coba lagi. Spread. Do you know spread? Spread itu meluas. Alfamart, Indomaret, Anda masuk apa aja ada. Serba. Coba lagi. Toko serba ada. Itu spread. Telur ada Pak. Pulsa ada. Bayar tiket ada. Beras ada. Piring ada. Coba. Alfamart, Indomaret ada semua. Tapi ada bisnis yang sifatnya debt. Ada bisnis yang sifatnya apa? Debt. Debt itu mendalam. Contohnya misalnya grup ayam. Ada kan kalau Anda masuk ayam-ayam semua, paha ayam, filet ayam, sayap ayam. Pokoknya begitu masuk produk ayam-ayam nugget. Itu namanya toko yang apa? Debt. Program dakwah itu harus ada yang spread. Syekh Majid bersama Berkah Box Roadshow, 40 titik masjid di kota Balikpapan, spread. Taklim bersama Al-Mukarram, Al-Ustadz Muda, Al-Hafiz Zainal Abidin, lapangan Merdeka, 10.000 orang, spread. Tapi kita juga harus punya program yang debt. Ini mekanismenya. Ikrimah, apa yang spread, apa yang debt. Nanti dakwah di ITK, apa yang spread, apa yang debt. Kalau debt nggak apa-apa, 15 orang, tapi jadi. Makanya saya belum ngomong sama Bobby nih. Saya pengen Bob, kita fokus sama 12 orang, cari anak-anak muda yang bagus. Sudah saya DM-an juga sama Akil. Kil, aneh mau menurunkan ilmu kanuragan nih Kil gitu ya. Saya mau menurunkan ilmu kekebalan ini.
Kumpulin 12 orang, Kil. Saya sudah ngomong sama Akil tuh, kita buat khusus kelompok yang itu kita didik intens gitu loh. Jadi jangan fokus sama panggung besar, panggung besar, panggung besar, panggung besar. Ngasuhnya nggak pernah. Karena bayangin Bob, kita perlu SDM yang pegang wakaf produktif kita. Kita perlu SDM yang pegang hotel kita. Kita perlu SDM yang ngelola 40 kendaraan kita nantinya. Kita perlu SDM yang pegang channel YouTube kita, yang pegang broadcast. Ini sudah kemungkinan besar kita pakai energi terbarukan, solar cell, tenaga ini, tenaga. Kita butuh orang yang ngerti teknologi. Kita butuh, dakwah ini butuh orang luar biasa. Jadi nggak bisa cuma datang tuh cheerleader. Ngerti yang maksudnya cheerleader? Semangat Ustadz, aku mendukungmu. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus siap punya SDM yang ditelepon jam 1 pagi, ditelepon jam 2 pagi. Sami'na wa ta'na, bisa bangun subuh jam 4 ini. Kalau kita punya kader jam 4 aja nggak tegak bangun. Mana? Ngurus dakwah jam 11 sudah ngantuk. Jam 4 sudah lelah. Susah kita punya harapan begini. Ya, makanya ini kita harus imbangin. Ada spread, ada depth. Oke? Sampai di situ dulu ilmunya. Selamat pusing. Matiin Bob. Terima kasih teman-teman ya. Izin saya matikan dulu karena mau diskusi yang lebih intens lagi. Datang ke Masjid Berkah Box untuk dapat pelatihan ini secara offline langsung. Makasih.